إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وفي آيات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وفي آيات وأتموا الحج والعمرة لله Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat Jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bergulirnya waktu kita berada di zona dahsyat dan mantap. Hari ini Jumat dan ini menjadi Jumat awal di bulan Dzu Al-Hijjah. Berkali-kali saya sampaikan kehebatan kita dengan Hijriyah itu ternyata di mapping. Syekh Abu Bakar Ar-Razzaq di dalam kitab Al-Lataif Al-Ma'ani beliau menyampaikan Syahru Rajabin syahrun lizzar'i wa syahru Sya'banin syahrun saqiyun lizzar'i wa syahru Ramadhan syahrun hasadun lizzar'i. Itulah kenapa doa kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa hubungannya? Maka Dzu Al-Hijjah menjadi klimaksnya waktu untuk diarahkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan waktu itu punya ikatan dan kaitan tentang ibadah. Itulah kenapa seluruh ormas yang ditetapkan 1 Ramadan itu ikatan tentang puasa Ramadan, 1 Syawal sebelumnya adalah kewajiban kita dengan zakat fitrahnya. Dan 1 Dzulhijjah itu akan terikat di tanggal 9 Dzulhijjah adalah rukun dan wajibnya haji yaitu al-wuqufu bi Arafah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak pemerintah menetapkan dan insyaallah tahun ini Idul Adhanya bersamaan. Giliran Idul Fitri itu akan berbeda 9 kali atau 9 tahun ke depan, sedangkan Idul Adhanya diprediksi akan terus bersamaan. Maka hari-hari ini sebagaimana dari bunyi hadis ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah wa rasulih qalu walal jihadu fi sabilillah illa qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika bisyai'. Maka kategorinya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari keberkahan Jumat dan ini adalah menjadi titik menjadi bagian di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Wal fajr wa layalin asyr. Demi waktu fajar dan demi ada kata layal jamak dari kata lailah, malam-malam. Maka ahli tafsir ini mengartikan adalah malam-malam 10 di akhir Ramadan. Ada kata asyr ini adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai terlupakan dengan zikrullah, ya. Maka di situ minat tahlil, faksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, dan dalam hitungan hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, sedangkan kita akan berhari raya di hari Rabu, dan kemarin seluruh jamaah haji baik yang reguler maupun yang haji plus sudah menjadi pemberangkatan akhir. Itu artinya jamaah haji kita benar-benar akan fokus pada persiapan Ar-Muzna, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita analisa betul seluruh rangkaian ibadah haji, begitu pula dengan ibadah kurban, itu mengajarkan seluruhnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ajaran kurban, itu tidak ada yang melekat. Komitmen kita, maka syiar-syiar tentang ketundukan, syiar-syiar tentang iman, syiar-syiar tentang keikhlasan, perjuangan, benar-benar menyala dan terus membahana. Itulah kenapa dengan Hijriyah, Januari sampai Desember itu anti klimaks, apalagi Desember. Ini pengikisan akidah 25 Desember, belum lagi bakar duit, belum lagi healing-healing, ruhnya turun. Tapi giliran Hijriyah, kita akan diminta secara fisik, kita akan diminta secara ruhiyah, dan kita akan diminta harta-harta kita dengan kurban, dengan haji. Dan seluruh rangkaian rukunnya, seluruh rangkaian wajibnya, itu diarahkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim benar-benar menunggu waitingnya begitu luar biasa lama. Baru punya anak itu, ada riwayat yang mengatakan usia 85 tahun istrinya, ada yang mengatakan 90 tahun, bahkan ada yang mengatakan lebih daripada itu. Wa qala inni dahibun, minta kepada Allah. Rabbi sayahdin, Rabbi habli minas salihin. Anugerahkan kami kepada adalah anak-anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian sudah gede, diberikan anak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ternyata Ismail, ta'al, semalam aku mimpi saya sembelih kamu. Kalau jawabannya pragmatis dan materialistik, bisa jadi entar dululah ayah, kita dendangkan dulu lagu-lagu kebahagiaan sebagai pelipur lara penentram jiwa. Tapi ternyata tidak. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Eksekusi aja ayah. Kalau itu sudah perintah Tuhan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang sabar. Fenomena hari ini kasustik, banyak orang yang tidak, bahkan gagal sabarnya. Ada kiai mencabuli santrinya terkait tentang kasus korupsi, terkait tentang beberapa kasus hari ini, luar biasa. Maka sekali lagi siapkan ruhiyah kita, siapkan harta-harta kita, siapkan fisik kita. Di 5 hari ke depan, genderang ruhiyah kita, genderang fisik kita akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun tentang haji. Allah katakan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Semuanya diarahkan menuju Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika dendangan talbiyah, aku sigap ya Allah, aku sigap. Panggilan sejatinya ada 3. Ada panggilan yang bisa kita penuhi, azan dan iqamah. Ada panggilan yang tidak seluruh manusia memenuhinya, dan itu bersyarat al-istita'ah. Al-istita'ah ditinjau dari kemampuan fisik, ditinjau dari kemampuan finansial. Maka itu menjadi orang-orang pilihan hambanya. Dan besok tamu-tamu Allah akan hadir dan melakukan sebuah prosesi genderang, dan kelak besok kita akan dikumpulkan di yaumil mahsyar. Semuanya berjalan dengan kendaraan mereka, ada yang berjalan dengan kaki mereka, dan ada yang berjalan dengan muka-muka mereka. Matahari sejengkal. Dari talbiyah saja ada ketundukan, ada kepasrahan, diarahkan menuju Allah. Kajian dalam salat ada ketundukan, alhamdulillahi rabbil alamin, terima kasih ya Allah. Dalam agenda zakat semuanya diberikan, semuanya wajib, karena harta itu bukan milik engkau. Maka berhukumlah, kalau yang sudah meninggal berhukumlah dengan hukum Allah, hukum warisan. Dan ketika haji semuanya harus diberikan, tidak ada yang melekat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik, saya sigap ya Allah, saya siap ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, sesungguhnya kenikmatan, laka, milik engkau.
Maka ketundukan, kepasrahan, sejatinya itu sudah benar-benar kepasrahan di hadapan Allah. Maka hari ini jamaah haji yang diberangkatkan oleh Allah baik reguler maupun haji plus adalah sebuah training mahal dalam penghambaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah labbaik Allahumma hajjan dan ketika sudah memasuki miqat, genderang komitmen dengan seluruh rangkaian dan seluruh larangan berihram itu ditabuh. Maka kita pun harus berkomitmen dengan Islam kita. Kita harus berkomitmen dengan iman kita. Hidup nggak boleh sembarangan, ada halal, ada haram, ada syubhat yang harus benar-benar kita jaga. Ini menjadi PR bagaimana mengimplementasikan filosofi hikmah haji dalam manasik kehidupan kita. Dan ternyata seluruh larangan ihram itu sifatnya duniawi. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Dan kelak jamaah haji seluruhnya akan digantikan dengan kain kafan. Hari ini dengan kain ihram memutus seluruh kenikmatan dunia, padahal itu halal. Dan besok akan melepas seluruh kenikmatan dunia dan digantikan dengan kain kafan. Begitu pula kenapa hari-hari ini muncul idza ra'aitum hilal min dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsi an sya'rihi wa adfarihi. Diurai di dalam kitab fikih Sayyid Sabiq, semua larangan, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut bagi yang mau berkurban. Ketika sudah melihat awal dzilhijjah, bisa jadi jangan sampai tumbuh ego. Maka larangan sehelai, sebagian atau seluruhnya rambut kuku itu nggak boleh sampai prosesi hewan itu dikurbankan atau disembelih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi walillahi, semuanya diarahkan menuju Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji kita, sempurnakan ibadah umrah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling klimaks adalah besok di hari Selasa yang bertepatan dengan prosesi al-wuqufu bi Arafah. Wukuf diambil dari kata waqafa yang artinya berhenti. Belajar berhenti sejenak. Siapa diri kita? Siapa Tuhan kita? Siapa diri kita? Bagaimana kita sudah menunaikan kewajiban kita? Ataukah kita sembarangan berkata-kata kasar terhadap istri kepada anak-anaknya? Maka muhasabah itu, murajaah itu, dan munajat itu di ruang-ruang Arafah menjadi genderang, menjadi sebuah oase kekuatan, dan semoga al-hajj al-mabrur, haji mabrur, itu menjadi gelaran yang bukan hanya sebatas gelaran semata. Yang diberkahi, yang diberikan kebaikan lisannya, kebaikan karakternya, kebaikan ruhiyahnya, dan wajar. Al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Dan mari kita doakan mudah-mudahan mereka sebentar lagi menguatkan fisiknya, menguatkan ruhiyahnya, dan menguatkan seluruh kekuatan hartanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka dimudahkan, dilancarkan, dan mari sekali lagi di 10 awal di bulan Dzulhijjah ini kita sudah masuk Jumat, mudah-mudahan menjadi oase muhasabah diri kita. Genjot amal-amal saleh kita. Syukur-syukur besok Senin sudah puasa Senin dan termasuk tarwiyah, dan hari Selasanya adalah saumi yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalah. Berpuasa di hari Arafah akan menggugurkan setahun dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimin mutalazimin 'ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi zikrayat remember kepada kita dan terkhusus untuk yang muda-muda yang punya HP, gadget yang sudah sangat luar biasa, yang punya kendaraan, jangan sampai kita kalah dengan ruhiyahnya Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabiuna Ibrahim menunggunya begitu lama, giliran diminta, itu langsung dibelanjakan, langsung diberikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji ada yang sampai nabung bertahun-tahun hanya ingin rindu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan kalau sekiranya kita besok semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan ruhiyah kita, siapkan fisik kita, dan siapkan harta-harta terbaik kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan energi berbasis wahyu dan sunnah Rasul itu tidak akan ragu, dan di sanalah banyak kebaikan dan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan sampai terlambat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan fisik kita, kekuatan ruhiyah kita, dan kekuatan harta-harta kita agar kita bisa mendapatkan keberkahan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dan mari kita sama-sama berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, semoga prosesi wukuf Arafah besok di tanah haram dimudahkan seluruhnya, dilancarkan kegiatan rukun dan wajibnya haji seluruh jamaah haji sedunia, dan semoga Allah berikan kepada mereka mendapatkan haji mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalahikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat wa natubu ilaih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حجة الإندونيسيين وحجة لجميع العالم حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وعملهم عملا صالحا مقبولا وتجارتهم تجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ارزقنا بزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحج والعمرة وزيارة المسجد الأقصى بمشيئتك يا الله. اللهم ارزقنا العودة بزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحج والعمرة وزيارة المسجد الأقصى بمشيئتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا الذين المجاهدين لغزة. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا يا الله إنك سميع الدعاء وإنك مجيب الدعوات يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.